itu saran saya kepada Bahar supaya rakyat Indonesia kembali percaya. Itu tadi ada saran saya 3. Sebaiknya lakukan itu. Yang kedua, alangkah lebih bagusnya lagi kalau kamu tes DNA, sehingga semua orang bisa hormat kepada kamu karena mereka punya dasar bahwa kamu betul-betul suriat Nabi. Masa iya kita harus ngikutin dia gitu kan? Menurut gua apa ya, itu aneh aja gitu, satu kemunduran. Lagian menurut gua masih banyak kok Habib-Habib gitu kan yang membawa kesejukan. Intinya apa ya, kita tuh harus cerdas lah dalam memilih yang kayak gitu gitu ya. Ini tuh bahaya bahaya banget sih menurut gue, karena udah masuknya doktrin dan merusak ideologi anak muda gitu ya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, betul ini nasib daripada Bahar Smaik. Kalau selama ini banyak ulama-ulama yang mengkritisi dia atas ujaran-ujaran kebenciannya di media sosial dengan kata-katanya yang menyematkan kata-kata binatang, kali ini datang dari seorang anak jalanan. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh anak jalanan ini sangat rasional, di mana kita tahu bahwa memang Bahar setiap mengumpat itu kata-katanya sangat kasar dan sama sekali tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang suriat Rasulullah. Coba kita simak dulu bagaimana anak jalanan ini memberikan komentarnya terhadap Bahar Smaik. Assalamualaikum. Tadi gue nggak sengaja ya lihat channel YouTube. Terus ada yang lucu sih, menurut gue lucu banget. Ada yang dakwah ya. Di sini namanya Gilang. Gilang itu muridnya dari Bahar Smith. Dan dia tuh ceramah ya. Isi ceramahnya gini sih yang gua garis bawahi ya. Lebih baik satu Habib bodoh daripada 70 kiai yang alim. Nah, di sini aja logika gue tuh nggak masuk banget ya. Ini pandangan pribadi gue ya, sebagai orang yang bodoh, yang bego gitu ya, anak jalanan gitu ya. Memandang ini tuh menurut gue apa ya, salah satu kemunduran bagi gue sih, salah satu kemunduran ya. Kenapa ya? Bayangin deh menurut lo. Misalnya ada salah satu kiai yang alim gitu, terus satu kiai yang alim yang ngajak kita kebaikan, tentang akhlak, bahkan ngajarin adab tentang binatang gitu kan. Dan ada satu Habib yang bodoh yang ngajak untuk perpecahan, keributan, bahkan kadang ada yang bahasanya tuh bahasa binatang lah pokoknya, anjing, babi, yang kayak gitu deh. Masa iya kita harus ngikutin dia gitu kan? Menurut gua apa ya, itu aneh aja gitu, satu kemunduran. Lagian menurut gua masih banyak kok Habib-Habib gitu kan yang membawa kesejukan. Intinya apa ya, kita tuh harus cerdas lah dalam memilih yang kayak gitu gitu ya. Ini tuh bahaya banget sih menurut gue, karena udah masuknya doktrin dan merusak ideologi anak muda gitu ya. Kalau gua pribadi sih, kalau misalnya kuat gitu ya, maksudnya gua tuh punya power gitu ya di pemerintah, gua bakal bubarin tuh yang namanya ormas itu. Jadi peace. Saya kira memang ada beberapa hal yang bermasalah dari Bahar ini, dan ini penting sebenarnya untuk mencari cara yang lebih baik agar bisa mengelola emosinya, karena kan yang berbahaya sebenarnya bagi Bahar ini karena tidak bisa mengendalikan emosi dalam berkomunikasi secara efektif. Nah, tentu saya rekomendasikan kepada Bahar ada beberapa hal yang Bahar bisa lakukan agar kemudian tidak kelihatan sangat terhina. Ini pun kalau misalnya saran saya diterima. Yang pertama, Bahar harus mengenali dan harus mampu mengelola emosi. Sadari tanda-tanda awal ketika emosi mulai meningkat dan temukan cara yang efektif untuk mengelola emosi tersebut. Nah, sebaiknya Bahar melakukan latihan pernapasan dalam dan kalau perlu meditasi atau belajar yoga, dan bahkan berolahraga juga sesungguhnya dapat membantu menenangkan diri kita.
Yang kedua, saya memberikan rekomendasi agar Bahar belajar keterampilan berkomunikasi yang sehat. Pelajari cara mengkomunikasikan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang jelas dan tidak menghina. Dan ini memang memerlukan latihan Bahar. Dan upayakan mendengarkan dengan empati dan mengungkapkan diri dengan penuh pengertian dapat memperbaiki komunikasi. Lalu yang terakhir yang saya sarankan ke Bahar, sebaiknya kalau kedua hal di atas itu tidak mempan, maka cari bantuan dari profesional. Karena jika perilaku marah dan penggunaan kata-kata kasar terus berlanjut dan mengganggu kehidupan sehari-hari, saya kira memang jalan satu-satunya adalah Anda harus mencari psikolog atau konselor. Mereka dapat membantu mengidentifikasi akar masalah dan memberikan strategi untuk mengelolanya dengan lebih baik. Karena saya kira efeknya ini sangat luar biasa, Bahar. Kamu mengguncang dunia persilatan hari ini, dan tentu banyak yang menjadi tumbal gara-gara ulahmu, terutama kesombonganmu yang selalu mengaku jadi cucu Rasulullah SAW, tetapi kamu sendiri tidak mampu menghadirkan sisi lahmu sebagaimana yang dibantahkan oleh Kiai Imam. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, kita melakukan ini semua bukan atas dasar kebencian, tetapi semua ini kita lakukan dalam rangka memurnikan suriat Nabi besar Muhammad SAW di muka bumi ini, terutama bagi begundal-begundal yang selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi tapi sangat tidak beradab. Ini yang paling penting yang harus kita basmi di bumi Nusantara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.